Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Kurnianingsih dari kelas 10-6 Farmasi. Di sini saya akan menceritakan teks biografi tentang Abuya Busro. Buya Haji T.M. Busro BA atau yang akrab disapa Buya Busro adalah ulama karismatik pelopor Pondok Pesantren Al-Munawwaroh berbasis Kitab Kuning di Kota Pekanbaru. Buya Busro dilahirkan di Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1952. Sekitar umur 7 tahun, Buya memulai pendidikan dasar di sekolah rakyat. Setelah 6 tahun belajar di sekolah rakyat, Buya berhasil lulus dengan menerima ijazah pada tahun 1965. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Buya Busro melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI Naumbai, Air Tiris, Kabupaten Kampar. MTI merupakan lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada kajian tafakuh fiddin serta mempertahankan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Setelah setahun belajar di MTI Naumbai, Buya hanya belajar setahun selama menuntut ilmu di MTI Ranah. Buya dikenal sebagai santri yang cerdas dan kritis. Setelah itu, Buya pindah ke MTI Tratak Rumbi. Buya pindah lagi ke Pondok Pesantren Darussalam. Di Pesantren Darussalam inilah Buya menyelesaikan pendidikan menengah dan mendapatkan ijazah. Di pesantren ini, Buya banyak belajar secara langsung kepada pimpinan pesantren Darussalam. Buya juga belajar kepada Buya Jamarin. Setelah lulus, Buya diminta untuk mengajar dan mengabdi di Pondok Pesantren Darussalam selama setahun. Setelah selesai mengabdi, Buya memutuskan untuk kembali ke Sumatera Barat. Setelah sampai di Sumatera Barat, Buya tersebut bertujuan ingin mengaji dan memperdalam ilmu agama. Lalu Buya ke pesantren Nurul Yakin. Buya ingin fokus mengaji tafsir bersama Buya Ali Imran di pesantren tersebut. Sambil berdakwah dan mengajar, Buya melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang pada program Sarjana Muda dan lulus pada tahun 1982 di jurusan pendidikan Bahasa Arab. Setelah lebih kurang 11 tahun merantau, belajar, dan berdakwah di Padang, Sumatera Barat, Buya pun memutuskan untuk kembali ke kota Pekanbaru. Di Pekanbaru, Buya memulai kegiatan dengan mengisi kajian dan ceramah agama dari masjid ke masjid. Selain menjadi mubalik atau penceramah, Buya juga mengajar di beberapa madrasah di kota Pekanbaru. Selama mengajar di beberapa madrasah tersebut, Buya selalu menyampaikan ide-ide dan pemikirannya tentang pondok pesantren. Karena saat itu di kota Pekanbaru belum ada pondok pesantren. Namun sayangnya, ide-ide dan pemikiran Buya tentang pesantren Kitab Kuning dan ulama tidak diterima oleh madrasah dan guru-guru tempat Buya mengajar. Sehingga ketika melihat kondisi ini, Buya termotivasi ingin mendirikan pesantren sendiri. Pada saat itu pendidikan agama di Kota Pekanbaru masih minim.
Ketika itu, di kota Pekanbaru belum ada pondok pesantren. Melihat kondisi itu, Buya memulai perjuangannya mendirikan pesantren dengan berbekal niat dan tekad yang kuat. Buya memulainya semuanya dari nol sendirian. Karena niat yang tulus, tekad yang kuat, dan usaha yang maksimal, akhirnya Buya berhasil mendirikan pesantren pertama kali yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Munawwaroh di bawah Yayasan Syekh Burhanuddin atau YASBU. Tak lama dari itu, pesantren yang didirikan Buya ini bertujuan untuk mencetak para ulama yang intelektual. Pembelajarannya berbasis kitab kuning. Pesantren Al-Munawwaroh memiliki keunggulan dalam bidang kitab kuning. Santri-santrinya diajarkan menguasai kitab kuning secara detail dan mendalam. Maka tak heran santri-santri pesantren Al-Munawwaroh sangat terampil menguasai kitab kuning dan selalu meraih prestasi dalam musabaqah qiraatil kutub atau MQK, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Seiring perkembangan zaman, pesantren yang didirikan Buya terus berkembang. Selain pesantren Al-Munawwaroh, Buya juga mendirikan pesantren Al-Ikhwan, Mahat Ali, dan RA Az-Zahra. Kini ratusan ribu santri telah berhasil menyelesaikan pendidikan dari pesantren yang diasuh oleh Buya. Alumni-alumninya telah diterima di berbagai perguruan tinggi terkenal dan terkemuka, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan tak sedikit santri Buya yang telah berhasil menerima gelar doktor dan menjadi ulama panutan masyarakat. Buya adalah sosok ulama yang berwawasan luas. Tidak hanya piawai menguasai kitab Taurat, Buya juga memilih wawasan yang luas tentang kebangsaan. Buya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Kesempatan menjadi anggota Dewan dijadikan oleh Buya sebagai sarana untuk memajukan pendidikan Islam. Buya adalah sosok ulama intelektual panutan masyarakat. Mudah-mudahan melalui pondok pesantren yang didirikan dan diasuh oleh Buya akan lahir ulama intelektual muda lainnya yang senantiasa memberikan seluruh kepada masyarakat dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan agama dan bangsa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.